Halo, ada fakta menarik dari pilkada yang baru lalu. Ini fakta di Jakarta dan juga di daerah-daerah lainnya. Tapi, kita fokus saja di Jakarta dulu. Ternyata, dari tonan baca-baca hasil pilkada yang dikumpulkan organisasi kawal suara, selain jumlah partisipasi publik yang rendah dalam pilkada lalu, yang berarti banyak orang yang gak pergi ke TPS, gak pergi ke tempat pemungutan suara, ternyata jumlah suara tidak sah juga melonjak dari biasanya. Di Jakarta, jumlah suara tidak sah melonjak sampai 5 kali lipat dari biasanya. Jadi lebih dari 7% dari total mereka yang datang ke TPS. Bahkan, di beberapa TPS, suara tidak sah ini sampai mengalahkan pasangan calon nomor urut 2, yakni Dharma Pongrekun dan pasangannya. Terus, gimana kita harus menyikapi lonjakan suara tidak sah ini? Apakah ini masalah buat demokrasi kita? Atau, malah sebaliknya, ini bisa jadi adalah kabar baik buat demokrasi kita? Menurut Tonan, lonjakan suara tidak sah yang mencapai 7% adalah kabar baik buat demokrasi. Ini menunjukkan adanya masyarakat yang punya sikap. Mereka paham politik dan berani bersikap. Kita tahu, dalam pilkada kali ini muncul gerakan gercos, gerakan coblos semua, dari orang-orang yang kecewa karena Anies Baswedan gak mendapat tiket buat maju. Bisa jadi, gerakan gercos ini, ditambah mereka yang sebal sama manuver Jokowi buat mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, ini menyebabkan mereka memilih buat bikin kertas suara jadi tidak sah. Jadi, ini sebetulnya sikap politik juga. Ini harus kita hormati dan ini sebetulnya menunjukkan ada sikap perlawanan di masyarakat. Mereka mau melawan cawe-cawe dari Jokowi. Menurut Tonan, sikap perlawanan juga ditunjukkan sama mereka yang memilih pasangan nomor urut 2, yakni Dharma Pongrekun dan pasangannya. Suara mereka melonjak dibandingkan hasil survei, menjadi sekitar 10%. Menurut Tonan, mereka yang memilih Dharma Pongrekun juga sudah menunjukkan sikap kalau mereka menolak Ridwan Kamil dan cawe-cawe Jokowi. Jadi, pada dasarnya, sikap-sikap tadi adalah perlawanan masyarakat sama manuver Jokowi. Kalau masyarakat mendukung Jokowi, sudah pasti mereka bakal datang ke TPS dan memilih pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Pada kenyataannya, banyak yang melawan cawe-cawe Jokowi ini, tapi caranya berbeda-beda. Ada yang memilih pasangan nomor urut 3, Mas Pram dan Bang Dul. Ada yang memilih pasangan nomor urut 2. Ada juga yang memilih buat bikin kertas suara mereka jadi tidak sah. Terus, ada juga yang memilih buat sama sekali gak datang ke TPS. Kalau dihitung-hitung, jadinya, berapa persen suara pemilih Jakarta yang disalurkan mendukung Ridwan Kamil dan cawe-cawe Jokowi?
Ridwan Kamil cuma dapat 1,7 juta suara dari total 8,2 juta pemilih. Itu menunjukkan kalau dukungan sama Ridwan Kamil dan Jokowi di Jakarta cuma sekitar 20% saja. Cuma 1 dari 5 pemilih Jakarta yang mendukung Ridwan Kamil dan cawe-cawe Jokowi. Nah, itulah data-datanya dan itulah faktanya. Cawe-cawe Jokowi terbukti gak laku di Jakarta. Cawe-cawe Jokowi terbukti ditolak di Jakarta. Cawe-cawe Jokowi terbukti bahkan dilawan di Jakarta. Akhirnya, yang terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur adalah Mas Pram dan Bang Dul. Memang, mereka juga gak dipilih mayoritas pemilih Jokowi. Mas Pram dan Bang Dul dipilih sekitar 2,2 juta pemilih. Itu berarti mereka dipilih 27% dari total pemegang hak suara. Tapi, walaupun begitu, sesuai aturan pemilu, itu sudah memenuhi peraturan buat menang dalam satu putaran. Jadi, kita patut gembira dan memberi ucapan selamat bekerja buat Mas Pram dan Bang Dul. Kita juga patut gembira sama semangat perlawanan yang udah ditunjukkan sama warga Jakarta. Ya. Menurut Tonan, begitulah wajah demokrasi di kota besar seperti Jakarta. Mayoritas menolak cawe-cawe Jokowi. Tapi cara mereka memilih berbeda-beda.